Gini nih, enaknya kalau kita itu punya teman atau punya bengkel yang bisa membantu ngecek mobil yang mau kita beli. Kalau kita kan biasanya treatment ya, kita treatment dulu. Itu kalau customernya langsung minta diganti. Apa yang ganti, Mas? Seal kitnya, Pak. Jadi bongkar matic kemudian diganti seal kitnya dengan part original. Wis, Original. kalau ini dibuka, keluar asap. Oke, kalau mobil bensin itu dibuka, keluar asap, asapnya adalah asap ini, maksudnya cipratan oli. Oh, tapi nggak ada asap nih, Mas? Nggak ada asapnya? Ya, nggak. Nah, Cuma dia kan kabut, ada nih. kabut oli kan? Nah, itu sih normal. Tuh. Nah, ini oli. Itu normal. Ini tandanya Olinya naik. Olinya naik. Nah, ini kawan-kawan. Assalamualaikum, Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Mas Ardi. Ya. Ini kita sedang di depan sebuah mobil yang menurut saya, Ya. menurut saya nih Mas ya, ini nggak kalah dengan Honda Jazz ya. Oh iya benar. Ya, karena dia 5 tempat duduk, 2 baris ya Mas ya. 5 tempat duduk, 2 baris, dan dia gesit juga, Pak. Gesit ya? Gesit. Nah, kita coba tanya Mas Ardi. Mas Ardi, apa keunggulan dari Nissan X-Gear ini? Nissan X-Gear ini dia ini ya, untuk mesin 1500 cc. Ini dia matic, Pak. Keunggulannya dia kalau untuk dimensi dia kan pendek ya. Jadi kalau untuk di kota-kota macet kayak gitu, dia untuk nyalipnya lebih enak. Berapa cc Mas? 1500 cc. 1500. Betul. Ini mesinnya Grand Livina, Pak. Oh. Mesinnya Grand Livina banget. Nah, ini dia apa ya? Responsif, lebih responsif. Kemudian dia tampilannya dia lebih sporty dikarenakan di atasnya sih ada ini, Pak. Ini dia. Roof rack. Roof rack. Ya. Jadi tinggal pasang ini Mas ya. Bagasi atas, Pak. Bagasi roof. atas. Atau tenda juga bisa ya? Bisa. Itu kayu bakar juga bisa, Pak. Baik, Kayak Mas gitu. Ardi. Ini akan kita review. Jadi customer minta dijual kan, karena mungkin dia mau upgrade mobil lagi kali ya, Pak. Ini kalau kita lihat sekilas, kita langsung aja ngeliat dari depan. Ini mobil 2009, Pak Taufik. 2009. Warnanya hitam, pajaknya hidup. Dia bahkan sampai tahun depan nih, masih sangat panjang sekali. 2023 ya. 2023, betul. Kalau dilihat di sini Pak Taufik, langsung kita review aja ya. Di sini dia untuk material bumpernya, ini dia masih plastikan ya. Dia memang pernah dicat ulang, tapi dia sudah beberapa ada yang mengelupas. Tapi dengan kondisi mengelupas tersebut dia tetap masih kelihatan manis. Kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mau, ini dicat ulang aja. Dicat ulang. Oke. Kemudian dari sisi lampu masih bening ya, teman-teman. Lampunya masih bening. Biasanya kalau untuk mobil-mobil 2009 itu mikanya udah mulai menguning. Iya, menguning. Seperti itu. Kemudian dari sisi sebelah samping sini, kalau kita lihat di sini udah berjamur ya. Oh, ini bisa hilang, Mas? Ini bisa hilang, dipoles. Nah, okay. Jadi dibawa ke polesan seperti itu. Terus kalau untuk penyok sih sisi kanan ini nggak ada penyok ya. Ada. Kemudian dia catnya juga masih aman. Paling baret-baret lah ya. Baret-baret pemakaian ya. Terus kalau dilihat dari sisi belakang, stop lamp sebelah kanan ini dia pecah, teman-teman. Oke. Jadi ini disk outlet ya. Sepertinya disk outlet. Tutup ya biar nggak masuk air ya. Biar nggak masuk air. Nah, terlihat di sini dia bawah sini ada ininya ya, ada bekasnya. Tapi dia nggak pecah yang parah dan masih fungsi, masih fungsi. Lalu kemudian kita coba cek sekalian ini kali Pak, lampu kota, lampu rem. Oke, baik. Ini lampu kota Pak. Hidup, Rem, hidup, mundur. hidup. Oke. Ada parking sensornya juga teman-teman, ternyata dia bunyi. Ada parking sensornya. Oh, parking sensor. Jadi parking sensor ini ada membantu 2 ya? kita parkir ya. Oh, ada 2. Wow. Dia udah plus kamera juga ya? Kamera mundur ya? Kamera mundur, tapi ini tadi saya mundurin dia nggak nyala ya. Tapi mungkin apakah settingannya atau dari harness atau kabelnya yang nggak koneksi. Seperti itu Pak Taufik. Nah, kalau untuk yang sisi sebelah samping sini, beberapa cat udah ada yang mulai mengelupas ya. Mengelupas. Lalu kemudian kalau dilihat dari sininya, overfendernya dia mangap sedikit. Kemudian ini ada bergelombang ya, mungkin pernah di repair.
Oh iya ya, sedikit bergelombang ya. Bergelombang mungkin ya. Kalau dilihat dari warnanya sih dia pernah nyerempet. Tapi overall dia kalau dilihat sepintas sih aman. Oke. Tidak ada masalah. Ban kita lihat semua masih gondrong. Betul. Bannya masih tebal-tebal teman. Ini masih tebal-tebal sekali. Ini ada ini TWI-nya ya. Ini di sini masih sangat jauh. Masih tebal sekali. Oke. Seperti itu. Ini kita coba cek lampu depannya. Oh mungkin nanti sekalian cek mesin mungkin Pak. Siap. Oke, ini kita akan coba langsung ke mesin aja ya. Oke Mas. Ya namanya mesin atau mobil second, maka kita memperhatikan adalah mesinnya. Nah kemarin kan saya ada yang melihat ada komentar dari kawan-kawan di YouTube Mas Ardi. Oh iya Pak. Komentarnya itu begini. Kan kita kemarin pernah membuat contoh bagaimana memeriksa mobil bekas ya yang akan kita mau beli ya. Kan ada tuh proses Mas Hadi melepas apa istilahnya Mas yang sensor ya. Beberapa yang disensor melepas untuk melihat kondisi oli gitu ya. Nah, pertanyaan dari mereka, Pak, apakah boleh kalau kita melakukan hal seperti itu di sebuah mobil orang yang belum kita beli? Ya, gimana tipsnya? Tinggal nanya dulu pertama kan, karena kan kita kan waktu pas posisi ngecek mobil tersebut bukan milik kita. Betul. Jadi kita minta izin dulu. Misalnya, Pak, ini kalau untuk ngelepas soket atau sensor CMP-nya itu boleh nggak? Kenapa Mas gitu? Ya karena kan dengan saya melepas sensor tersebut saya bisa melihat internal dalam mesin. Apakah dia berlumpur atau enggak? Kayak gitu. Intinya sih seperti itu. Tujuannya biar kita tahu kalau dalam itu dia kondisinya ada endapan oli atau enggak, seperti itu Pak Taufik. Kalau Mas yang sebagai penjual nih seperti sekarang nih, terus saya ngomong, Mas Ardi, saya mau lepas CMP sensornya gimana Mas Ardi? Loh kenapa dilepas Mas? Saya mau lihat olinya gimana? Enggak boleh? Silakan. Tapi saya nggak bisa Mas lepasnya gimana? Oh enggak, gini, artinya gini Pak, tujuannya itu dibuka, itu kan sebenarnya ini buat kalau memang mobil tersebut bagus, itu adalah nilai plus buat penjual. Oke. Kayak gitu. Yang penting intinya gini, ketika kita ngelepas seperti itu, kita yakinkan bahwasanya hal tersebut tidak merusak soket atau tidak merusak sensor. Nah, itu dia. Gitu. Karena kondisi ngelepas kayak gitu kan kondisi dalam kondisi off, kemudian kita di sana kan ada soket ya. Tentunya dalam melepas soket itu kan dia ada penguncinya. Selama penguncinya itu dilepas dulu atau ditekan dulu kemudian baru dicabut, itu nggak akan merusak soket. Berarti ada solusi yang lain, kita menawarkan bagaimana Pak kalau kita tes di bengkelnya? Ya, kalau misalnya ragu-ragu dengan kemampuan si orang yang akan membeli, itu bisa saja dibawa ke bengkel. Ayo kita ke bengkel, bisa ke bengkel gitu ya? Yang netral, misalnya kedua-duanya nggak kenal, atau mungkin bisa salah satunya yang kenal. Iya. Oke Mas Ardi, sekarang kita masuk ke mesin Livina X-Gear. Ya, jadi untuk mobil ini, dia kita lihat di sini ya Pak Taufik ya. Ini di sini ada engine mounting. Engine mounting yang pernah gantian. Jadi ini pernah diperbarui teman-teman. Kemudian yang terlihat dulu Pak, yang pernah dilakukan perbaikan radiator. Cupnya ini dia sudah pernah diganti. Kok tahu Mas? Ya, ini di sini kan biasanya ada mereknya Nissan Pak. Oh ini enggak lagi ya? Berarti mengganti upper tank ya? Upper tank. Oke. Kemudian kalau dilihat dari sisi fan belt, dia fan beltnya masih bagus ya. Ini masih bagus, pernah diganti juga, pernah dimasukkan. Coba kita cek di filter udaranya. Ini masih bagus enggak? Filter udara masih bagus teman-teman, meskipun dia hitam ya. Hitam ya. Ini dia masih bisa dipakai. Tapi kalau misalnya mau ganti, nggak ada masalah. Ini harganya sekitar 98.000. 98.000. Oke. Nah, kita akan langsung masuk ke oli mesin ya. Oli mesin. Seperti biasa kita akan cek oli mesin. Wah, warnanya di sini nggak ada endapan teman-teman. Mantap warnanya. Dan ini mobil kayaknya habis diganti oli mesin. Oh, ganti oli ya? Maaf netes. Ini habis ganti oli mesin. Kita akan coba dalamannya Pak Taufik. Sebentar. Oke. Seperti biasa kawan-kawan, Mas Ardi akan ngecek oli. Apakah olinya masih bagus atau ada indikasi olinya berlumpur. Nah ini Pak Taufik, kita akan coba lihat dalamannya. Bukannya ini teman-teman biasanya pakai tang. Kalau pakai tangan kosong agak susah. Bening Pak Taufik. Bening ya. Oke, jadi mobil ini tidak berlumpur ya dalamannya. Layak untuk dibeli ya. Layak untuk dibeli. Bentar dulu Pak.
Terus selesai review model lagi di sini. Nah, kemudian kita cek di area sini nggak ada rembesan ya teman-teman. Oke. Area antara rocker cover dan mesin. Seperti konten kemarin ya Mas ya? Oh iya. Membahas apa mengganti karet. Gasket rocker cover waktu kita ganti ini ya, waktu kita engine plus ya. Iya. Kemudian ini di sini juga nggak ada sama sekali. Oh iya. Masih kering. Kering. Oke, dari sisi sebelah transmisi, di sisi atas sih aman ya. Kita akan coba ke sisi bawah Pak. Oke. Ini mobilnya Matic kawan-kawan. Sekalian Mas Ardi akan melihat apakah ada yang bocor. Ya, sisi bawah kering teman-teman, bisa saya bantu. Siap. Ini bisa hidup Pak. Bisa. Ini teman-teman. Iya, oke. Terlihat ya, ini adalah sambungan antara mesin dan transmisi. Dia kering. Area mesin juga kering. Oke, Matic-nya pernah kita bongkar ini Pak dulu Pak. Jadi dia keluhannya adalah mobil ini mengeluhkan waktu pagi di D itu nggak jalan. Nggak jalan lagi, bukan jalan. delay. Jadi jalan tapi delay. Oh. Kayak gitu. Jadi di D pagi hari itu dia nggak jalan. Akhirnya kalau kita kan biasanya treatment ya, kita treatment dulu. Itu kalau customernya langsung minta diganti. Apa yang ganti Mas? Seal kitnya Pak. Jadi bongkar Matic kemudian diganti seal kitnya dengan part original. Wis. Original. Mantap. Itu habis Kalau kita boleh tahu berapa habisnya Mas? 6 juta. 6 juta. Nih berarti beli mobil ini sudah nggak mikir 6 juta. Habisnya kita 6 juta. Nah, kemudian Pak Taufik dari itu tadi dari sisi mesin ya, nggak ada kebocoran ya. Tapi nanti kita akan coba cek yang sisi sebelah. Ini ya, apa namanya? Cover timing. Sambil ngecek kaki-kaki. Tapi sebelumnya ini kita akan cek minyak remnya. Di sini dia kondisi full ya. Fullnya artinya dia nggak ada kebocoran di sistem rem Pak. Betul. Oke. Kemudian terus air ini juga untuk air radiator masih maksimal di sini. Jadi ini mesin masih hangat teman-teman. Mesin masih hangat, dia max dan pakai coolant. Dan ini juga radiator udah perbaikan ya. Oke, ini kita mungkin cukup sampai situ. Kalau untuk rangkaian-rangkaian kelistrikan itu dia nggak ada tambahan teman-teman. Ini jadi masih kayak bawaan ini asli Mas ya? Bawaan asli. Iya, nggak ada tambahan. Mas Ardi, saya mau tanya sebelum kita buat konten yang lebih lengkap ya. Apakah kalau mobil bensin itu bisa kalau ini dibuka keluar asap? Oke, kalau mobil bensin itu dibuka keluar asap, asapnya adalah asap ini Pak, oli. Jadi bukan asap kebakar, maksudnya asap ruang bekas ini ya, bekas sisa pembakaran bukan. Tapi kalau dia sampai keluar asap sisa pembakaran, berarti dia kompresinya bocor. Jadi kompresi itu bisa jadi ring pistonnya dia udah nggak rapat lagi, sehingga mungkin kalau kita ukur pakai alat ukur itu dia kompresinya nggak. Pasti udah pasti turun. Akan turun. Pasti akan turun. Kemudian dia tenaganya juga loyo, kemudian dia ditambahkan boros. Karena dia pembakaran nggak sempurna, terus dia karena kan kompresinya kurang, Pak. Kompresinya kurang, akhirnya dia harusnya tadi dimampetkan itu dia keluar melalui antara ring piston turun ke bawah sehingga dia menimbulkan tekanan di bawah piston. Nah itu yang akan menjadikan keluar asap. Tapi kalau misalnya dia hanya cipratan-cipratan oli seperti ini misalnya. Ini saya hidupkan ya. Nah ini sekalian kawan-kawan tambah ilmu kita. Berarti ini sekaligus mengecek suara mesin ya? Suara mesin dan ini Mas ya, apa oli yang berputar secara normal ya? Betul. Kalau dia bentuknya seperti ini Pak. Nah ini kan dia kan berasap ya. Maksudnya cipratan oli. Tapi nggak ada asap nih Mas? Nggak ada asapnya. Ya, nah cuma dia kan kabut ada nih. Kabut oli kan? Nah itu sih normal. Dan ini oli. Itu normal. Ini tandanya olinya naik. Olinya naik. Nah ini kawan-kawan. Olinya ada di tangan saya, tapi nggak sampai setengah liter loh. Oke, berarti normal nih mesinnya. Ini normal. Sekalian Pak cek suara Pak. Nah, ayo. Nih kawan-kawan. Oke, kita dengarkan suaranya. Kalau kita tambah berapa Mas? 2000 rpm Pak. 2000 rpm ya. Di sini juga tidak terasa getar Pak Taufik. Mantap Mas, suaranya. Oke, teman-teman. Tidak terasa getar teman-teman kalau misalnya ini kita kan mountingnya baru ya. Sebentar Mas, biar saya aja yang jelasin. Karena kemarin dapat ilmu baru. Kawan-kawan, kalau mau beli mobil ya, nah taruh aja tangannya di sini, terus pindahin ke sini.
Nah loh, nggak bergetar Mas Ardi. Ya, jadi teman-teman ini adalah cara ngecek engine mounting secara ini ya, secara manual ya. Kalau dia misalnya di sini kita taruh tangannya kan getar ya. Kemudian kita taruh di area dekat mounting atau di bodi sini. Kalau dia tereduksi atau di sini bahkan nggak ada getaran, berarti engine mountingnya dalam kondisi bagus. Seperti itu. Karena kita ngecek mobil second ya. Seperti itu Pak Taufik. Nah ini tadi mesin sudah aman ya, halus ya. Ini kita langsung masuk ke lampu-lampu Mas. Kaki-kaki dulu Pak. Kaki-kaki. Nanti lampu-lampunya kita IPDMR aja. Oke, baik. Sekalian kita ngecek IPDM-nya bagus apa enggak. Oh, sekalian di sini Mas? Ya. Nah, ini dia support shock-nya bagus ya. Karena memang customer ini Pak, mobil ini yang mau membeli sebenarnya beruntung. Kenapa? Karena barang rusak langsung ganti sama dia. Oh. Customer kami yang loyal. Ini customernya royal dan loyal. Wih, mantap Mas. Ya. Aman, nggak ada yang Oke. pecah. Kemudian kita akan coba cek sekalian bawah ya Pak, bushing membernya ya. Bushing member. Nah, seperti biasa kawan-kawan kan kemarin udah dikasih ilmu oleh Mas Tri cara memotret. Ada 2 bushing di situ ya Mas ya? Iya betul Pak, bushing lower arm dan juga bushing member. Nah, kalau penasaran seperti apa caranya, yang mana yang mau dipotret, silakan buka video terbaru kita kemarin. Takutnya salah potret. Nah, Oke. Wah, dia masih rapat Pak. Aman ya, ini blur sebentar. Blur Mas. Cuma Mas aja yang lihat itu, saya nggak lihat. Nah, kita lihat. Lalu ini kameranya Pak, melek. Oh, nge-lag ya? Ada saran kemarin, Mas di video ya aja Mas, biar nggak capek katanya gitu. Nanti tinggal di pause. Benar juga Mas sarannya, terima kasih. Iya benar. Kita coba video ya. Nah, coba video Mas. Ada Nih, video itu. Mas Ardi akan mencoba saran dari kawan-kawan YouTuber, subscriber. Katanya, coba Mas di video aja. Aduh, fokusnya nggak bisa Pak. Oh, fokusnya nggak bisa ya Mas ya? Oke, kurang kuat fokusnya kalau di video mungkin ya? Kameranya yang jelek Pak. Masa di situ kita bawa DSLR Mas? Nanti nggak kuat ini ya? Ya, intinya di sana kalau saya ngeliat bagus Pak. Bagus ya? Nih, mulai dari lower arm. Oh, masih bagus banget nih. Lower armnya ya, belum ada pecahan ya. Aduh, membernya di ujung sana. Bagus teman-teman. Tapi bagus kok, nggak kelihatan ini pecah. Nggak kelihatan pecah ya. Oke, cover timing sekarang cover timing sekalian. Nah, jadi kalau mau beli mobil, apa yang Mas Ardi kerjakan, kerjain aja. Foto. Memang bagusnya kita sebagai penjual tuh sudah menyiapkan data aja ya Mas ya, iya, biar Pak. nggak capek pembeli ya. Ini loh Pak, silahkan ditonton videonya. Nah, ini dia. Ini saya bikin video. Nih. Tuh, cover timingnya tuh. Sana. Dia kondisinya kalau dibilang rembes belum. Ini lower arm tadi. Langsung kelihatan semua. Itu yang bushing membernya. Jadi tetap lebih bagus foto Mas. Iya ya. Iya kan? tetap lebih bagus foto. Ini aman sih. Cover timingnya aman. Terus, oke, ini atas bawah sudah ya. Kita coba IPDMR sekarang. Oke, baik. IPDMR. Cek dulu. Kunci kontak on. Pencet switch pintu 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Off kan. Di-on-kan lagi. Nah, dia klakson akan bunyi. Ini untuk membantu supaya kacanya nggak kering ketika wiper nanti hidup. 1. Sapuan wipernya teman-teman di sini. Ini wipernya perlu diganti ya. Karena di sini ada rata ya? sisa ini teman-teman, sisa air. Air ya. Di wiper perlu diganti. Oke. Mungkin karena sekarang lagi nggak musim hujan kali ya. Fog lamp, lampu kota hidup. Oke. Lampu dekat hidup. Lampu jauh hidup. Kita akan dengarkan ada suara. Nah, magnet AC-nya ini dia nggak
ini Pak, nggak ngeklat dengan cepat ya. Nah itu? Tapi terdengar cuman dia nggak cepat. Oh, harusnya cepat? Nggak juga sih. Jadi ini gimana nih? Ya masih normal, masih Oh, bekerja masih dengan baik. normal. Kipas. Karena celahnya terlalu mepet Pak, kalau untuk ininya. Oke, kipas 1, kipas 2, hidup. Ini kencang gitu. Kencang. Kalau untuk magnet AC-nya, itu kan dia kan gapnya normalnya, dia 0,6. Ini kayaknya sih dia lebih dekat Rapat. ya, lebih rapat untuk setelannya. Tapi dia apa itu namanya? Kalau untuk magnetnya sih bekerja dengan kuat. Kan biasanya kan kita sampai terdengar cetak. Iya, betul. Ini kita ulangin coba. Itu ada pengaruhnya Mas, dekat dan jauh setelan itu? Lebih kepada ini, ketika dia AC itu kan pasti kan ketika sudah dingin, itu kan ngelepas. Betul. Nah kalau dia kondisinya rapat, terlalu rapat, nanti dia bisa saja nggak lepas. Oh, kayak gitu. otomatis kompresor putar terus ya? Putar terus. Oh. Cuman kalau untuk yang ini, nanti akan kita coba hidupkan AC-nya, kemudian kita matikan, nanti dia ngelepas atau enggak. Ini lampu, masih di lampu. Nah itu? Ya, itu magnet AC-nya. Kurang jauh? Kurang. Jadi dia seolah-olah itu kurang, gapnya kurang. Ini akan saya buktikan dengan menghidupkan AC ya. Gini nih, enaknya kalau kita itu punya teman atau punya bengkel yang bisa membantu ngecek mobil yang mau kita beli. AC saya hidupkan Pak. Yuk. Hidup. Kita fokus ke arah kompresornya Pak. Oke. Oke, kompresornya muter ya. Bentar. Bisa di zoom nggak Pak? Oke. Saya matikan ya. Ini mati. Ah, mati. Mati. Ya, mati. Terlepas. Lepas. Dia nggak ikut putar? Nggak ikut muter. Oke, Coba lagi berarti- Mas, biar dilihat. Oke, ini saya on-kan lagi. Ya, muter. Saya matikan. Coba. Oke, mati. Langsung stop Normal, ya? langsung stop. Oke, berarti masih aman Pak kategori. Meskipun dia gapnya nggak lebar ya. Oh. Jadi dia masih tetap, ketika dia mati, dia masih free. Jadi nggak nyangkut. Kan kadang kan kalau kita ngecek seperti itu, dia masih ada ikut muter sedikit. Nah, itu yang bikin tambah panas di ininya Pak, di clutch-nya. Oh. Di kopling magnetnya. Ya. Jadi kalau dia terus-terusan bergesekan seperti itu, nanti kopling magnet akan panas. Nah, kalau udah panas, dia akan mengakibatkan cepat rusak komponennya. Kalau ini enggak ya? Aman Enggak. ya? Siap. Baik. Oke, ini akan kita masuk ke dalam aja kali Pak. Siap. Ini dari sisi depan sudah ya. Sekarang kita ke Oh ya, kita interior. ngomongin aki dulu. Oh, oke. Oh, ini aki. Kalau untuk aki Akinya- kan 2020 Pak ini. Aki 2020 berarti udah jalan 2 tahun ya Mas ya? Ya. 2 tahun. Ini dia 20 B10. 2 tahun setengah. Siap. Masih aman. Pak Topik akinya 4 tahun. Pak Taufik ya, Pak Tony. Oke, kita masuk ke Dalam. interior. Nah, ini dia Matic Pak Taufik. Wah. Nanti kita bisa cek di sini teman-teman. Head unit ini dia menggunakan Android ya. Oh, sudah Android ya? Sudah Android nih. Kelihatan Pak Taufik? Kelihatan. Ini matiin aja kali. Ya. Nah, ini ada Android teman-teman. Jadi dia ada YouTube-nya. Ya ini tinggal di-linkkan saja dengan WiFi ya. seperti itu. Oke. Oke, terus jam sip. Nah, kalau untuk AC, kita akan coba hidupkan AC. Ini si AC hembusannya kenceng ya Pak Taufik ya? Kenceng. Hembusannya kenceng. Dia artinya nggak ada sumbatan di area evaporator. Kalau untuk dinginnya dia dingin, cuman kurang menggigit ya. Apa baru? Mungkin baru aja hidup kali. Biasanya kan kita kalau hidup nunggu beberapa menit. Ini punya Pak E. Oke. Nah, Kilometer Mas? oke, kilometernya ini kayak kapal selam, Mbak. Ini kilometer 230.000. 230. Tapi meskipun kita dulu pernah ini ya Pak Taufik ya, pernah uji coba review mobil. Kilometer tinggi bukan berarti mobil tersebut jelek. Iya. Karena apa kan tergantung historinya rawatannya. Kalau dia si pemilik itu dia rusak ganti diremajakan terus, maka kayak kapal selam. Kapal selam itu kan bisa puluhan tahun, tapi kan dia kalau spare partnya itu diganti, maka dia akan tetap bisa beroperasional seperti biasanya, seperti itu Pak Taufik. Oke. Baik. Nah ini untuk speedo lampu
Dia hidup semua ya di sini Pak Taufik ya. Ini biar teman-teman tahu kilometernya real. Ini sebenarnya kilometer di bawah 90.000 aja mobil kayak 90.000 kilo Pak. Sama itu Mas, mungkin nggak ada sensor yang hidup ya? Nggak ada. Ya, oke. Nah, ini kita cuma matikan ya. Tuh. Ini kita on kan, dia semuanya hidup teman-teman. Di sini sampai dengan power steeringnya juga hidup. Nggak ada yang ditutup pakai lakban ya Mas? Nggak ada Pak. Ini lampu-lampu juga hidup nih. Kayak lampu fog lamp. Hidup. Oke. Ini kita start lagi. Nah, normal. Masuk normal. RPM juga ketika di AC hidup, dia mau naik RPM-nya. Oh ya, artinya betul dia ya. normal. Normal ya. Oke. Baik, Mas Ardi. Kita akan cek matic-nya, Pak. Matic-nya kita cek. Ini mundur dulu ya. Oke, langsung respon. Oh, respon. Ya namanya juga baru diganti Mas ya? Iya. Oke. Ya mungkin udah hitungannya sekitar sekitar 7 bulanan mungkin. 7 bulanan? 7 bulanan yang lalu untuk Matic pernah di overhaul. Oke. Mas Ardi, ini kan cuma 2 baris ya? Iya. Bagaimana akomodasinya di belakang baris kedua? Oke, kita akan Seperti coba, apa perbedaannya dengan Grand Divina yang 3 baris? Oke, kita akan cek ya. Siap. Ya. Nah, ini. Oke, ini baris kedua. Ini untuk joknya, dia ada noda teman-teman. Tapi mungkin ini kalau di salon bisa diamankan lah ya. Bisa diamankan. Karena pemilik kan punya anak kecil Pak. Oh. Nah, ini mungkin anak-anaknya makan minum sirup jatuh. Sini, jatuh. Ya. Nah, ini posisi kedua kawan-kawan. Posisi kedua. Kalau untuk antara Grand Divina dengan X Gear sebenarnya sama. Sama. Untuk jarak antara ini ya kepala ke roofnya ya, itu sama. Hanya saja untuk joknya ini dia nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Betul. Kalau untuk ini harus dilepas. Joknya harus dilepas. Tapi bagasinya luas banget Pak. Oke. Ini udah ya, kita ke bagasi. Ini barusan tadi saya buka. Ini luas banget ini. Jadi ini kalau untuk bawa galon mungkin galon 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan bisa masuk. Oh. Ada lampunya lagi Mas ya? Ada lampunya. Dia lampunya dari ganti plasma Pak. Oh. Jadi terang banget ini kalau terang. Iya. Oke. Ya gitu Pak. Untuk bagasi juga soknya masih mau naik. Mantap. Kalau untuk yang ini dia teman-teman defogger. Defogger belakang nggak fungsi karena ini udah lepas kabelnya. Lepas kabel. Jadi itu plus minusnya dari mobil ini sudah kita kupas dari. Jadi sebelum kita selesaikan, ini tambahan emang itu sudah ada? Oh iya, ini nggak ada, aslinya nggak ada. Aslinya nggak ada? Nah ini ditambahin. Tapi memang tambah manis ya Pak? Tambah manis? Iya, tambah keren. Tambah sporty maksudnya? Iya benar. Tambah sporty. Ini kecepatan tinggi, ekornya turun tuh Mas ya? Anginnya Pak, lihatnya sini Pak. Angkat. Ya. Oke, nah kawan-kawan sudah lihat kan review mobil ini mulai dari teknisnya, kaki-kaki, mesin. Power window belum kita cek Pak? Power window kita coba cek ya. Power window. Ntar ini depan dulu ya. Ya. Ini dia mau otomatis. Otomatis naik. Ya. Naiknya. Turunnya juga otomatis. Meskipun kilometernya lumayan ya. Iya. Tapi ini mobil kayak kilometer 90 ribuan lah Pak. Nah. Kayak di bawah 100.000 kilo. Ini gerakannya juga nggak lambat ya Mas ya? Biasanya kan agak berat ya? Iya benar. Ini dia cepat. Keren. Baik. Sama ini juga loh kawan-kawan. Lihat atapnya nih. Bersih. Ya. Kelihatannya nggak pernah biasa dipakai merokok ini. Ya betul. Ya. Sepertinya. Dia nggak ngerokok pemilik. Oke. Siap. Oke. Ini mirrornya elektrik. Ini saya buka. Ini sebelah kiri ya. Ya. Wah, mantap. Jalan. Oke, terus yang sebelah kanan. Ya. Ini mirrornya nggak gerak teman-teman. Sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Oke. Tapi mungkin dari switch-nya kayaknya ini. Switch-nya? Switch-nya. Oke. Oke, nanti coba kita bantu pengecekan. Oke, baik. Ini AC sudah mulai dingin. Oh, AC mulai Tadi dingin. kita tinggalkan sambil ngecek yang lain. Udah normal lagi dingin. Ya, siap. Baik. Sebelum kita menutup, pasti kita akan cari tahu berapa biaya mobil ini. Harga yang dibuka oleh pemilik
berapa rupiah? Mas Ardi? Pemilik dia meminta harga 82 juta nego, Pak. 82 juta nego. 82 juta nego. Bannya masih tebal, teman-teman. Plusnya mobil ini adalah matic, nggak ada PR. Kemudian mesin juga tadi bersih ya. Iya. Kemudian kaki-kaki oke, nggak ada masalah. Bannya juga masih tebal. Kemudian pajak hidup. Dan juga masih di tahun depan. Lampu bening. Oke, itu plusnya. Kalau untuk minusnya ya baret-baret pemakaian. Baik. Terus apa lagi, Pak? Oh, electric mirror tadi. Electric mirror sebelah kanan ya. Kanan. Baik. Nanti dicek switch-nya. Mas Ardi, kalau kita ingin test drive ini bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa. Mau test drive, Pak. Tapi ini mobil di depan belum selesai nih. Nah, nanti kawan-kawan kalau datang ke sini pasti bisa test drive. Ya, nanti hubungin dulu pemilik, Pak. Hubungi pemilik dulu ya? Iya. Oh iya, benar. Nanti tapi bisa dengan saya. nanti Mas Ardi aja yang bantu. Untuk konfirmasi ke pemiliknya. Baik Mas Ardi, 82 juta nego, silakan segera Nego, hubungi di nomor telepon di bawah ini. Ya. Kalau tidak ketemu nomor teleponnya, baca di deskripsi. Biasanya kita cantumkan nomor telepon dan map untuk menuju ke bengkel AHA Motor Jogja. Nanti ketemuan di bengkel AHA Motor Jogja untuk proses melihat mobil. Oke. Seperti itu, teman-teman. Baik. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Kalau mungkin dari teman-teman memiliki keluarga yang baru saja menikah, ya kan? Nah, ini cocok nih buat berdua-duaan keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.